Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bram Wadana. Saya merupakan tim dari Hetero Inkubator Jawa Tengah. Dan izinkan saya untuk menjelaskan tentang konsep plan, program inkubasi, Koperasi Hetero Inkubator di tahun 2026 yang disupport oleh LPDP KUNKM. Nah, Hetero Inkubator ini merupakan sebuah inisiasi atau program inisiasi Tinkom MKM Jawa Tengah bertujuan untuk mempercepat perkembangan bisnis, meningkatkan efisien dan produktivitas para pengusaha. Program ini memberikan bimbingan dan dukungan kepada para peserta, terutama para wirausaha, agar bisnis mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Di tahun 2004, capaian kami yaitu ada sekitar 45% pertumbuhan bisnis, 42% kemitraan dan kolaborasi, 53% jangkauan pasar, dan 42% di keuangan bisnis. Di tahun 2004 ini, pelatihan yang diberikan oleh Hetero Inkubator kepada tenan antara lain pemahaman terkait komposisi, tim, dan kelembagaan, laporan keuangan koperasi, administrasi koperasi, dan pembuatan SOP, Persus, ADR, ART, dan pemasaran. Untuk di tahun 2025 ini, keranca acuan kerja yang kami tawarkan yaitu meliputi 3 tahap, yaitu ada di tahap kegiatan inkubasi, tahap metodologi inkubasi, dan monitoring dan evaluasi. Di tahap pertama, ini ada 8 tahap, yaitu adalah tahap pendaftaran dan seleksi, tahap perencanaan bisnis, tahap pengembangan produk atau layanan, tahap pemasaran dan strategi penjualan, tahap pengembangan keuangan dan pembiayaan, tahap pengelolaan operasional, tahap pertumbuhan dan skalabilitas, dan terakhir adalah tahap evaluasi dan kelulusan. Setelah kita melakukan beberapa kegiatan dan inkubasi di tahap pertama, kita masuk ke dalam metodologi inkubasi yang mencoba untuk melakukan pendekatan pembinaan dan pendampingan, kemudian pelatihan teknis dan manajemen, fasilitas akses permodalan, inkubasi berdasarkan kurikulum, yaitu ada pengembangan tim, marketing, business development, dan keuangan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi proses inkubasi dan pengembangan komunitas bisnisnya. Di tahap kedua selesai, kita masuk di tahap ketiga, yaitu adalah monitoring dan evaluasi. Ini meliputi pengukuran indikator kinerja utama, kemudian pengumpulan dan analisis data, dan tidak lanjutan perbaikan, kemudian adanya pengukuran kinerja dan keberhasilan. Nah, ini merupakan kerangka acuan kerja di tahun 2025 yang kita akan lakukan. Nah, ini merupakan daftar tenan koperasi saat ini. Kami memiliki 20 koperasi yang ada dalam data kita, dan untuk koperasi sendiri kategorinya di sektor koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa. Nah, ini ada 20. Dan untuk di tahun 2025 ini, kami menargetkan tenan yang terdiri dari koperasi dan UMKM dengan 3 KPI, yaitu adalah pemahaman pendampingan, kepuasan program, dan akselerasi skala bisnis. Kalau tadi adalah tenan koperasi, ini merupakan tenan UMKM. Untuk KPI-nya sama, yaitu adalah pemahaman pendampingan, kepuasan program, dan akselerasi skala bisnis. Di slide berikutnya, ini adalah merupakan pengalaman kerja kami di tahun 2024. Kami bekerja sama dengan 5 kolaborator untuk membangun ekosistem Hetero Inkubator di Jawa Tengah. Kolaborasi kami akan dalam lingkup pengadaan pendampingan tenan dengan KPI sesuai visi dan misi dari Hetero Inkubator sendiri. Berikut di bawah juga kami sertakan daftar mentor yang meliputi dari Mas Imam Subjan, ini merupakan tim development, Joko Lianto, kelembagaan,
Wulan Anggraini ini di bidang finance dan Mas Nurkolis ini di bidang pemasaran atau marketing. Untuk strategi inkubasi sendiri, cara pendekatan personal organization ini dalam prosesnya kita melakukan proses ini memiliki dua tahap, yaitu adalah tahap teratasi dan teredukasi. Di tahap teratasi tentunya eh, tenan UMKM atau koperasi ini mampu mengatasi masalah internal dan eksternalnya. Untuk di internal sendiri, organisasi mampu menganalisis dan menemukan solusi. Untuk di eksternal, organisasi melibatkan pihak luar untuk menyelesaikan masalah dan proyeksi solusinya. Setelah penyelesaian dan evaluasi dilakukan dan masalahnya akan dinyatakan teratasi. Setelah teratasi, pada tahap ini juga organisasi telah memahami posisinya saat itu dalam berbagai aspek operasional, termasuk bisnis, marketing, tim, dan keuangan. Mereka juga paham akan targetnya dan cara pelayanan pelanggan yang baik. Kemudian proses operasional diorganisasikan, direncanakan, dan dikembangkan, dan diorganisasikan secara efisien. Terakhir, kita juga melakukan evaluasi yang terus dilakukan untuk memastikan proses operasional ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk skemanya, kita melakukan di awal adalah menganalisis di dalam tim internalnya, kemudian kita mencoba, kemudian pastinya nantinya akan teratasi, ya. Setelah tadi melakukan penyelesaian, evaluasi dilakukan dan masalahnya akan dinyatakan eh, teratasi. Ya. Setelah teratasi, kita melakukan pendampingan lagi oleh mentor, ya. Segala masalahnya mereka bisa menganalisis, kita diskusikan dengan tim eksternal, yaitu adalah pendamping dan mentor. Dari situ mereka akan teredukasi. Teredukasi dengan apa? Dengan kurikulum pengembangan tim, marketing, business development, dan keuangan. Setelah teredukasi dengan beberapa kurikulum tersebut, akan adanya proses untuk perubahan, penyesuaian, dan perbaikan. Dan setelah itu kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Dari strategi inkubasi, kita lanjut ke dalam timeline. Ini yang akan kami lakukan. Ada kita bagi tiga tahap, yaitu adalah pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca. Di pra-inkubasi ini adalah proses seleksi tenan. Ya. Akan ada beberapa melalui tahap, yaitu adalah open submission di tanggal 4 sampai 18 Maret. Kemudian adanya offline selection di 25 Maret. Kemudian announcement ya di tanggal 28 Maret. Setelah tahap 1 selesai, kita sudah mendapatkan tenan terpilih. Kita masuk ke tahap inkubasi. Proses inkubasi ini untuk para tenan terpilih dengan detail berikut. Akan ada 6 inkubasi atau pemberian materi. Ini ada di pertama adalah tanggal 29 April. Kemudian inkubasi kedua di 6 Mei, inkubasi ketiga 13 Mei, inkubasi 4 27 Mei, inkubasi 5 10 Juni, dan terakhir inkubasi 6 ada di 24 Juni. Setelah proses inkubasi atau pemberian materi selesai di 6 materi, kita masuk ke tahap visitasi koperasi, di mana proses visit ini atau kunjungan langsung ke tempat para koperasi. Kita lakukan 3 kali di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Kemudian setelah melakukan visitasi, kita masuk ke tahap proses demo day. Ya, ini adalah proses terakhir dari para tenan dengan detail adanya tenan melakukan proses pitching, ya, mempresentasikan apa yang mereka sudah pelajari, apa yang mereka sudah kembangkan, dikemas dalam suatu deck, dan dipitchingkan atau dipresentasikan di hadapan para stakeholder, buyer, dan non day. Setelah proses demo day, kita akan melakukan reporting ya, di bulan 6 atau tanggal bulan Agustus 2026. Ini merupakan pembuatan reporting keseluruhan program, baik dari laporan program dan penggunaan dananya. Oke. Saya akan mungkin jelaskan satu persatu untuk tiap tahapnya.
Ini kita masuk ke tahap seleksi tenan yang akan dilakukan dari tanggal 4 sampai 28 Maret 2026. Yang meliputi adalah Grab Submitter. Kita melakukan proses kurasi secara data yang sudah masuk atau yang sudah mendaftar untuk mencari 40 mendaftar. Ya. Mungkin yang mendaftar sekiranya ada 100, kita kurasi menjadi 40 pendaftar yang memiliki potensi. Kemudian dari situ, tahap selanjutnya kita kurasi kembali secara offline. Karena kita akan mengkurasi dengan melakukan interview langsung oleh para asesor, di mana para tenan ini akan dinilai berdasarkan 10 indikator yang menjadi landasan pemilihan tenan. Dari 40 daftar, kita ambil menjadi 30 calon tenan, yang pada akhirnya setelah melakukan kurasi, kita pilih kembali menjadi 20 tenan terpilih, yang kita akan umumkan secara online. Setelah terpilih, kita mendapatkan 20 tenan, kita akan melakukan proses inkubasi di bulan April, Mei, dan Juni. Untuk inkubasi pertama, kita masuk ke dalam manajemen SDM. Inkubasi kedua akan memberikan materi tentang manajemen operasional koperasi. Inkubasi ketiga berkaitan tentang manajemen keuangan. Inkubasi keempat, optimalisasi teknologi. Inkubasi kelima, kita akan membahas tentang tim dan development-nya. Dan yang terakhir, inkubasi keenam berkaitan tentang marketing. Dan untuk 6 inkubasi ini, dalam pelaksanaan inkubasi ini, kami akan melakukan 2 kegiatan per harinya, yaitu dan materi dan working session. Dari inkubasi sendiri, kita akan mendapatkan output inkubasinya, yaitu dalam bentuk reporting, kemudian company profile, laporan keuangan, dan modul. Setelah proses inkubasi selesai, kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu masih di dalam tahap inkubasi, yaitu adalah visit koperasi. Kita akan laksanakan di bulan Juli 2026. Untuk kegiatan ini, ya, tim inkubator ini akan melakukan visit secara langsung ke para koperasi dengan tujuan mengetahui langsung proses dan tantangan apa yang dihadapkan oleh para koperasi. Nantinya semua kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk dokumentasi. Ya. Kami ada reporting atau dokumen catatan dari hasil diskusi yang kita lakukan selama proses berdiskusi ketika visiting, kemudian akan ada dalam bentuk foto dan video. Setelah kita melakukan proses visit ke masing-masing koperasi, pada akhirnya kita akan masuk di tahap terakhir, yaitu adalah demo day. Kita akan laksanakan di bulan Agustus 2026. Untuk outputnya sendiri, tentunya pasti akan adanya reporting, foto dan video, dan yang terkhusus adalah katalog tenan. Sejumlah 20 tenan yang sudah terpilih dan mengikuti seluruh inkubasi yang ada. Di sini akan ada secara detail bidang-bidang mereka dan kontak person dan sebagainya, yang tentunya katalog ini nantinya akan memudahkan para skateboarder yang datang untuk bisa lebih mengenali secara detail data-data koperasi yang mengikuti program ini. Ini merupakan kebutuhan dana sektor inkubator di 2026. Rinciannya sebagai berikut untuk di item budgetingnya dari awal proses seleksi hingga pada akhirnya demo day. Ini kami membutuhkan dana 324.350.000 rupiah. Ya, dana ini seluruhnya akan mengcover kami untuk melakukan kegiatan mulai dari tahap seleksi hingga demo day.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk program Koperasi Inkubator Hetero 2025-2026. Kiranya mungkin ada yang mungkin kurang jelas, mungkin bisa tanyakan kepada kami berkaitan tentang apa yang sudah saya paparkan. Saya cukupkan. Terima kasih.